Halo guys, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu program Astacita dari pemerintahan Bapak Presiden Subianto, yaitu Koperasi Desa. Lewat video ini, kita akan membahas apakah program Koperasi Desa memang menyentuh ke akar permasalahan atau hanya janji manis di permukaan. Koperasi Desa adalah lembaga ekonomi berskala mikro yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri atas asas kekeluargaan, katanya. Jadi kalau teman-teman masih bingung apa itu koperasi desa itu kalau teman-teman tahu mirip Alfamart dan Indomart yang ada di sekitar teman-teman. Tapi bedanya, koperasi desa ini menyediakan tempat untuk simpan pinjam dan juga menjual hasil bumi. Salah satu isu ekonomi yang sedang ramai diperbincangkan yaitu alokasi dana desa yang besar untuk Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 58,03% atau lebih dari setengahnya untuk Koperasi Desa Merah Putih atau sekitar 34,57 triliun secara nasional. Hal ini tentunya menuai banyak sekali pro dan kontra di dalam masyarakat. Nah, masalah ini muncul karena pemerintah itu membutuhkan dana yang sangat besar dalam waktu yang cepat dan singkat untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dalam waktu yang singkat. Nah, dana desa ini diambil karena adalah dana yang langsung ada di tingkat desa. Namun, hal ini menuai berbagai macam kritik karena tentunya akan mengurangi banyak fleksibilitas dalam desa itu menentukan program prioritasnya untuk pembangunan desa masing-masing. Dari permasalahan tersebut, pemerintah melakukan intervensi, yaitu pemerintah tidak hanya mengalokasikan dana desa yang sangat besar, tetapi pemerintah juga melakukan pelatihan, pendampingan, dan juga membuka akses kepada bank-bank himbara untuk pembiayaannya agar koperasi ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Selanjutnya, sudut pandang saya sebagai mahasiswa ekonom yaitu hal ini bisa dikaitkan dengan teori opportunity cost, yaitu ketika sebagian besar atau lebih dari setengahnya dana desa ini dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih, otomatis kegiatan-kegiatan desa seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan di sektor lain ini akan menjadi berkurang. Nah, seharusnya manfaat yang diperoleh dari adanya koperasi ini bisa lebih besar dari manfaat yang dikorbankan dengan mengurangi berbagai program seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya bisa dikaitkan juga dengan teori pertumbuhan endogen yang dicetuskan oleh Paul Romer, yaitu pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal yang besar, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Artinya, ketersediaan modal di koperasi desa ini juga harus diimbangi dengan sumber daya yang profesional dan tepat sasaran. Nah, menurut saya, kegiatan ini koperasi desa ini bisa sangat memperkuat ekonomi desa, namun harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang profesional agar anggaran ini dapat digunakan secara maksimal agar ekonomi juga dapat terus tumbuh. Nah, selanjutnya permasalahan selanjutnya itu adalah ada di kendala teknis dan lahan di lapangan. Jadi pemerintah menargetkan 80.000 pembangunan Koperasi Desa Merah Putih secara sekaligus serentak. Namun pada kenyataannya setiap wilayah memiliki tanah kosong yang terbatas. Nah, di desa itu ada beberapa tanah yang masih memiliki atas nama instansi lain. Sedangkan di kota tanah kosong sangat terbatas. Nah, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwasannya perencanaan lokasi nasional itu belum matang untuk target nasional. Nah, permasalahan tersebut disebabkan oleh yang pertama adalah pemerintah menstandarisasi luas lahan sebesar atau seluas 1.000 meter persegi. Nah, setiap wilayah itu memiliki luas lahan yang kosong. Jadi, tidak memungkinkan untuk semua wilayah menerapkan hal tersebut. Yang kedua, beberapa desa memiliki keterbatasan terhadap tanah kas desa. Nah, tidak semua desa itu memiliki tanah kas desa yang mumpuni. Nah, kemudian yang terakhir adalah situasi
tanah atau status tanah yang tumpang tindih. Contohnya di Pasuruan terdapat 26 dari 80 desa yang tanah tersebut masih memiliki atas nama instansi lain, seperti itu. Nah, atas kendala-kendala tersebut, akhirnya pemerintah memotong 80.000 koperasi menjadi 40.000 koperasi saja untuk yang dibangun untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian selain itu, pemerintah juga melakukan intervensi, yaitu membuat keputusan dengan pembangunan koperasi dibangun dengan bentuk vertikal di lahan yang sangat terbatas. Kemudian yang kedua, yaitu desain menyesuaikan kondisi lokal. Jadi tidak harus sama merata seluruh Indonesia, desainnya sama. Nah, yang terakhir, unit tidak harus dibuat dalam satu tempat. Contohnya seperti gerai, gudang, dan layanan kesehatan itu tidak harus dibuat dalam satu tempat yang sama. Dalam teori sewa lahan, kelangkaan dan harga di kota itu jauh lebih tinggi dibanding di desa. Akibatnya, pembuatan atau pembangunan koperasi di kota lebih sulit, apalagi ditambah dengan ketentuan 1.000 meter persegi. Itu akan semakin menyulitkan untuk pembangunan koperasi tersebut. Kemudian, ketidakjelasan hak kepemilihan wilayah itu dapat meningkatkan biaya transaksi penyelesaian masalah. Hal ini disebutkan dalam teori ekonomi kelembagaan yang ditegaskan oleh Douglas South. Bayangkan terdapat sebuah pusat logistik sembako murah, namun tempatnya berada di tengah hutan yang jauh dari permukiman penduduk. Inilah yang terjadi pada KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih yang terletak di Desa Plosorejo, Kabupaten Wonogiri. Video yang viral di sosial media memperlihatkan bahwa lokasi KDMP di Plosorejo ini sangat terpencil dan jauh dari permukiman penduduk. Niat awal pembangunan KDMP ini adalah menjadi pusat distribusi pangan masyarakat. Namun jika posisinya tidak strategis seperti ini, maka bisa menghambat distribusi sehingga menjadikannya tidak efektif dan efisien. Jadi kenapa KDMP di Plosorejo ini terletak di tengah hutan yang sepi? Jawabannya adalah karena minimnya lahan dan perencanaan yang tergesa-gesa. Lahan yang digunakan untuk membangun KDMP di Desa Plosorejo ini merupakan tanah kas desa. Pemerintah desa setempat beralasan bahwa tanah kas desa tersebut tidak ada yang dekat dari permukiman penduduk. Oleh karena itu mereka asal membangun KDMP di Desa Plosorejo tanpa memperhatikan kualitas dari ekonominya. Masalahnya KDMP di Desa Plosorejo ini tidak sesuai dengan studi kelayakan yang ada. Karena mengejar target, mereka tidak melakukan analisis secara mendalam dan tidak berpikir dari segi ekonominya. Menanggapi hal yang viral beredar di media sosial, pihak TNI terutama Kapten Infanteri Kris Budirianto menyanggah keras narasi tersebut. Menurutnya, KDMP di Desa Plosorejo ini sudah sangat strategis dan sudah berada di tengah permukiman penduduk. Namun memang terlihat jauh dan terpencil karena rumah-rumah warga desa di sana berpencar dan berbukit-bukit. Pemerintah daerah setempat melakukan intervensi dengan mulai memperbaiki jalan setapak menuju lokasi KDMP tersebut agar kendaraan logistik mudah untuk melewatinya. Kawasan di sekitar KDMP Desa Plosorejo juga akan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang dilengkapi dengan warung, apotek, bahkan poliklinik. Artinya, pemerintah melakukan pembangunan terlebih dahulu, baru kemudian menyesuaikan dengan ekosistem lingkungan yang ada. Dari sisi ekonomi sendiri, proyek KDMP ini bisa dibahas dengan menggunakan beberapa teori ekonomi, yaitu yang pertama adalah location theory atau teori lokasi. Dalam ekonomi spasial, usaha pelayanan publik harus berada dekat dengan konsumen atau pusat permintaan. Hal ini dikarenakan jarak yang jauh dan medan yang berbukit akan dihitung sebagai transaction cost atau biaya tambahan yang digunakan untuk masyarakat. Yang kedua adalah asymmetric information atau ketimbangan informasi. Pemerintah pusat yang merancang desain ini tidak mempunyai informasi yang matang terkait kondisi geografis di lapangan. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak sesuai dengan studi kelayakan ekonomi yang ada. Kesimpulannya adalah KDMP di Desa Plosorejo, Kabupaten Wonogiri ini tidak efisien secara ekonomi karena tidak melakukan riset pasar dan riset lokasi terlebih dahulu. KDMP merupakan program nasional prioritas Presiden Prabowo, yang dimana program tersebut ambisius tapi sederhana, dimana setiap desa di Indonesia mewajibkan setiap desa mempunyai koperasi yang aktif
profesional, dan memiliki integritas yang tinggi. Namun, di lapangannya terdapat beberapa masalah, di antaranya yaitu SDM yang tidak sesuai. Banyak pengurus yang merangkap banyak jabatan, beberapa di antaranya juga tidak memiliki kompetensi pengertian dari sistem koperasi, dan sistem yang tidak sinkron. Apa sih penyebabnya kenapa KDMP memiliki SDM yang tidak sesuai dan sistem yang tidak sinkron? Yaitu yang pertama adalah kesiapan tanpa persiapan. KDMP diwajibkan sebagai syarat pencairan dana desa tahap 2. Desa dipaksa siap dan mampu membangun koperasi di desa tersebut, sementara SDM tidak sesuai atau tidak memadai. Yang kedua adalah prasyarat yang tidak memenuhi. Memang memiliki prasyarat yang cukup sederhana, yaitu lulusan D4 atau S1, memiliki IPK 2,75, dan memiliki kompetensi keahlian SHK EP. Yang dimana di desa tersebut keahlian SHK EP masih tergolong cukup langka. Yang ketiga adalah koordinasi antar lembaga yang tergolong masih lemah. Kemenq, Kementop, Kemenhub, dan lain-lain tidak terintegrasi. Hasilnya adalah data mismatch, data tidak sinkron, serta RAT yang seringkali ditolak. Yang keempat adalah celah nepotisme. Banyak beberapa koperasi di desa memiliki pengawasan yang tergolong lemah dan dapat terindikasi terjadi celah korupsi. Jadi, apa sih intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan KDMP tersebut? Yang pertama yaitu pemerintah melakukan rekrutmen nasional via Paselnas dengan ketentuan CAT dan tersebar di 72 titik lokasi secara transparan. Yang kedua adalah pelatihan pengurus, tersebar di 35 titik kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dengan 5 angkatan. Yang terakhir adalah manajer yang terpilih akan berstatus sebagai karyawan BUMN di PT Agrinas dengan PKWT selama 2 tahun. Jadi bagaimana sih pandangan kita terhadap masalah KDMP yang dimana SDM tidak sesuai dan sistem yang tidak sinkron? Sebagai mahasiswa, patutnya kami mengapresiasi atas program KDMP ini. Namun beberapa rekomendasi dari kami, salah satunya diantaranya yaitu memperketat sistem pengawasan terhadap rekrutmen maupun sistem pengawasan terhadap proses berjalannya KDMP, yang dimana celah nepotisme di KDMP ini memang sangat banyak. Maka dari itu, POV mahasiswa merekomendasikan bahwa pengawasan yang sesuai disertai dengan pelatihan pengurus akan berdampak pada koperasi Desa Merah Putih ini yang semakin maju, terintegritas dan profesional dan baik dipandang oleh masyarakat umum.